Oke, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, terima kasih. Kita sudah ketemu lagi di Canva Super hari kedua. Malam ini kita akan membahas tentang presentasi seluler. Saya sudah tugaskan kepada Bapak Ibu di Google Classroom-nya mengenai presentasi seluler tersebut dan seperti apa sih bentuknya presentasi seluler ya kita akan belajar bersama-sama malam ini. Oke, siap ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Di sini baru ada 19 orang, nggak apa-apa. Kita sama-sama saja Bapak Ibu ya. Saya tahu besok itu weekend, jadi mungkin pada istirahat. Tapi izin nanti kita misalnya sudah selesai, kebetulan materi kita hanya malam ini materi kita hanya satu, jadi nanti kita bisa menyelesaikan dengan lebih cepat dari biasanya, kita selesaikan ya. Soalnya saya juga lagi kurang fit ini, ya tadi baru habis berobat. Ya, izin Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini dia tugas kita Bapak Ibu untuk malam ini adalah Bapak dan Ibu peserta pelatihan akan belajar mengenai presentasi seluler ya. Nah, presentasi seluler itu seperti apa? Bapak Ibu, presentasi seluler itu sama seperti presentasi biasa yang sering Bapak Ibu buat ya, tapi biasanya kalau Bapak Ibu buat itu kan presentasinya dalam bentuk PowerPoint ataupun Canva itu seukuran dengan layar laptop ya. Nah, kalau presentasi seluler, namanya presentasi seluler, artinya presentasi yang kita buat itu seukuran dengan layar handphone kita. Ya, jadi seukuran dengan layar handphone. Kenapa kenapa Canva membuat presentasi seluler ada di template-nya? Karena pada saat ini banyak sekali guru-guru, banyak sekali siswa-siswa kita, terutama yang apa ya, yang menengah untuk sekolahnya yang menengah ke atas, misalnya SMP, SMA, itu belajar di handphone. Nah, kalau misalnya materi-materinya disajikan dalam bentuk PowerPoint atau Canva biasa, presentasi biasa, itu pengalaman itu harus kita besarin, terus kepotong ya, karena tidak sesuai dengan layar handphone. Kalau presentasi seluler, benar-benar dia sesuai dengan layar handphone sebesar itu, tidak harus tidak harus kita besar-besarin seperti itu, oke? Nah, yuk kita mulai seperti apa membuat presentasi seluler. Kita akan belajar membuat presentasi seluler dengan sebuah materi masing-masing yang Bapak Ibu ajar, ya. Nah, saya sudah punya sebuah materi, ya, pengertian dan bentuk penyimpanan data. Saya ngambilnya dari kelas pintar. Ini nanti di bagian akhir akan saya tampilkan atau akan saya notif logonya sama linknya, ya. Jadi kita tidak plagiat, ya. Jadi kita ini sama seperti kita branding dia dengan materi yang di dalamnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, presentasi seluler itu ada di mana? Saya buka dulu bagian depan beranda Canva kita di Guru Super. Kalau Bapak Ibu mau lihat contoh-contohnya, ada banyak sekali di grup Canva Guru Super yang Bapak Ibu ada yang masuk ke dalamnya ya. Bapak Ibu bisa cek-cek proyeknya. Kalau saya sudah buka Canva-nya, mulai deh berat. Saya matikan dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa cek-cek di desain terakhir yang ada di Canva Guru Super, itu ada beberapa yang sudah membuat presentasi seluler. Ini salah satunya ya, presentasi seluler hukum Newton saya. Nah, ya, sebentar saya akan buka di sini hukum Newton, presentasi seluler. Presentasi seluler. Ini dia. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di laptop, nah ini kan bentuknya panjang, sama seperti layar handphone ya. Kalau di laptop,
kelihatannya memang lebih kecil karena ini memang, sejatinya harusnya ditampilkan di layar handphone ya. Kalau di layar handphone ini pas banget. Jadi anak-anak tidak harus membesar-besarkan, tidak harus anak-anak itu menggeser kiri dan kanan. Mereka pas membacanya. Ini saya buat sudah sebelumnya ya. Saya ngambil materi di belajar kemdikbud.go.id mengenai hukum Newton. Nah, ini kita geser seperti ini, ada uraian hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian di sini hukum 1 Newton apa, kemudian di sini contohnya, ya. Nah, ini contoh-contohnya, dan yang terakhir, thank you. Ya, jadi ini sebenarnya belum selesai, masih bersambung ya. Masih ada jilid berikutnya. Nah, ini adalah linknya. Link sumber tempat kita ngambil materi tadi gitu ya. Ini salah satu contoh dari presentasi seluler yang tugasnya Bapak Ibu akan buat malam ini. Mbak Dona, materinya bebas kan, tidak harus fisika. Iya, disesuaikan aja dengan materi Bapak Ibu. Yang sekarang Bapak Ibu ampuh ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang mengajarnya bahasa Indonesia, agama, PAI, atau mungkin mengajar di TK, ya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tidak harus ya, tidak harus. Misalnya saya TK, apa yang akan saya sampaikan presentasi seluler untuk anak? Bapak Ibu bisa bikin, kalau TK misalnya, Bapak Ibu bisa bikin presentasi seluler tersebut untuk guru-guru TK. Ya, SD juga seperti itu. Jadi tidak harus Bapak Ibu untuk materi-materi tentang yang akan disampaikan ke anak-anak, enggak. Kita mulai ya Bapak Ibu, kembali ke beranda Canva. Di bagian beranda Canva, kita akan masuk di bagian cari proyek yang di sini, cari template. Bapak Ibu izin sebentar, di sini sedang azan. Ya, saya saut-sautan nanti sama azan. Kita mute dulu ya sebentar.
Oke, saya kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi ada yang nanya apakah sudah dimulai? Sudah dimulai ya. Dari awal tadi kita sudah sampaikan bahwa kita hari ini, malam ini belajar mengenai presentasi seluler. Contohnya juga sudah ada untuk yang baru hadir, seperti ini contohnya presentasi selulernya. Kita akan membuat presentasi, tapi dalam bentuk ukurannya itu tidak seperti presentasi yang biasa, karena ini digunakan biasanya untuk anak-anak membacanya di handphone ya. Nah, yang menariknya lagi presentasi seluler ini nantinya Bapak Ibu bisa gunakan untuk bermacam macam media sosial ya. Kalau dalam bentuk PDF ini bisa Bapak Ibu langsung share jadi dokumen ya kepada anak-anak. Kalau Bapak Ibu nanti download dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai konten di short YouTube ya. Kalau YouTube itu kan sekarang punya short ya. Short itu yang di atas ya, yang bentuknya seperti ini, semacam reels, semacam reel Instagram ataupun semacam video TikTok ya, atau reel di Facebook. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu kali buat, Bapak Ibu bisa punya beragam konten. Oke, kita mulai. Nah, bagaimana cara membuat sebuah presentasi seluler yang seperti itu? Di bagian berandanya si Canva ini kita ketik di sini presentasi seluler. Presentasi seluler. Oke, kita enter. Ada 1041 template Bapak Ibu, banyak banget. Jadi Bapak Ibu nggak harus bikin sendiri, sudah ada. Ya, nih 1041 template. Disesuaikan dengan materi Bapak Ibu ya. Materi saya, kebetulan saya tadi sudah bilang kepada teman-teman yang hadir duluan, materi saya adalah pengertian dan bentuk penyimpanan data. Ini adalah materi fisika kelas 12. Ya. Oke, kita akan mulai. Bapak Ibu, ini saya ambil materinya. Kita pilih template terlebih dahulu. Saya, kalau misalnya kita cek di template, ini ada 1041. Coba kita cek di proyek. Ada nggak teman-teman yang sudah bikin? Coba. Nah, ini adalah desain teman-teman. Nih, ya. Tapi yang presentasi seluler cuma satu. Oke, 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 oke. Sekarang kita beralih ke template. Saya pilih satu buah template, begitu juga teman-teman ya. Jadi apa yang harus disiapkan Mbak Dona untuk memulai bersama-sama? Yang pertama, siapkan materi, tidak harus melalui online. Bisa misalnya Bapak Ibu sekarang lagi megang buku, nih ya, lagi megang buku fisika, Bapak Ibu bisa gunakan. Atau bukan fisika aja sih, Bapak Ibu megang buku, pastilah Bapak Ibu punya buku materi kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai. Tapi kalau misalnya di dekat Bapak Ibu sekarang ini tidak ada buku, silakan gunakan materi yang Bapak Ibu ambil di Google ya, di website apa begitu. Nanti di akhir bisa kita cantumkan linknya ya. Oke, saya akan pilih salah satu yang judulnya dan gambarnya bisa sesuai ya. Karena ini tentang penyimpanan digital, saya pilih yang gambarnya tentu saja ada teknologi-teknologinya. Yang di atas nih, oke nih. Jadi begitulah Bapak Ibu ketika kita memilih template itu yang sedikit lebih sulit ya. Karena banyak banget. Banyak banget. Nah, ini saja. Saya akan pakai yang ini ya. Kalau nggak salah saya sudah pernah pakai yang ini, tapi suka sih. Nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Oke.
Sesuaikan template ini. Oke, nah memang dalam membuat presentasi seluler kalau di sini dia layarnya akan kecil ya. Jadi kita besarin displaynya ini kita besarin. Jangan lupa Bapak Ibu kita klik dulu tampilan editornya ini harus ada margin sama bleed cetakan sama penggaris jangan lupa. Kenapa? Karena ini seperti ini ya. Kalau kita meluruskan akan ada garis bantunya tuh. Mungkin kelihatan ya garis bantunya warna ungu. Itu untuk melihat apakah kita sudah lurus nih di bagian tengah-tengahnya. Kemudian untuk bleed cetakan ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat paling ujung. Nah, yang ini namanya bleed cetakan atau bilah cetakan. Itu gunanya kalau misalnya ngeprint, ini misalnya bahan ini mau di-print, desain ini mau di-print, bagian sebelah sini itu pasti putih. Jadi jangan sampai hal-hal penting sampai ke sini. Ya, nyampe ke sudut-sudut yang paling ujung ini, ya. Kemudian satu lagi penggaris. Nah, penggaris ini gunanya apa? Kayak gini nih. Misalnya saya mau bikin dianya spasinya nggak di situ, spasi, ya margin. Marginnya nggak besar banget, tapi di sini. Nah, kita bisa tarik penggarisnya. Penggarisnya itu tuh bisa kita tarik di mana kita mau taruh. Biar lurus, ya. Oke. Sekarang kita akan mulai membuat, di sini judulnya adalah pengertian dan bentuk penyimpanan data. Oke, kita copy aja. Saya copy, kemudian di sini saya tempel. Nah, ternyata kebesaran ya. Jadi kita kecilin. Sesuai dengan ukurannya, kita geser ke bawah. Oke. Terus, gambarnya nggak usah saya ubah, udah cocok lah ini dengan judul pengertian dan penyimpanan data, bentuk penyimpanan data. Yang di sini kita ganti dengan fisika kelas 12. Di sini dirangkum oleh Miss Dona. Oke, selesai ya. Cover selesai. Gampang kan ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu nggak suka dengan ininya, Bapak Ibu bisa ganti kalau Bapak Ibu nggak suka sama gambar. Tapi kalau misalnya, ini misalnya Bapak Ibu mau ganti gambar, saya mau cari di sini penyimpanan data. Di elemen ya, penyimpanan data. Kita pilih yang foto misalnya. Banyak banget. Tuh. Misalnya saya mau pakai yang ini nih. Kita tinggal klik edit gambar, kita klik penghapus latar belakang. Tada. Nah, ya, muncul deh seperti ini. Bisa kita letakkan di mana saja. Mundurin. Posisi. Yang ini kita majukan posisinya. Nah, sip. Ada lagi, kita masukin yang ini. Nah, jadi ada 2. Oke. So ya, tadi kan saya ganti cover depannya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke
halaman berikutnya. Ini gimana kok nggak ada halaman berikutnya? Kita bisa ambil di desain tadi lagi. Ini kan halaman pertama baru. Ini saya mau pilih halaman keduanya yang mana nih? Saya tinggal klik tambah halaman. Kemudian saya pilih di sini halaman yang kedua, bagusnya yang mana ya? Apakah materi dulu, materi definisi dulu? Boleh. Kita tinggal pilih yang ini berarti definisi. Kita tinggal pilih yang ini. Terus kita copy lagi deh materinya dari sini. Nih ya, kita tinggal baca dulu tapi ini kita cek yang kira-kira bisa kita ambil. Nih ya, penyimpanan data merupakan proses penyimpan suatu data di dalam suatu komputer atau suatu media. Ini. Oke. Nah, yang ini saya copy. Kemudian di sini kita letakkan yang kecil. Loh. Kita pisahkan aja dulu. Copy. Nah, ternyata dianya nih hapus, geser ke bawah. Di sini nggak ada kata sendiri ya. Penyimpan data merupakan proses menyimpan suatu data di dalam. Oke. Nah, ini nggak cocok nih. Jadi mau saya ganti jadi penyimpanan. Ambil yang grafis. Kita cari yang berwarna. Nah, saya pakai yang ini. Tuh. Di sini definisi. Oke. Selesai. Slide kedua. Ini slide pertama. Ini slide kedua. Sekarang kita masuk ke slide ketiga. Klik tambah halaman. Kemudian kita pilih di sini apalagi sih habis definisi. Berdasarkan jenis datanya, penyimpanan data dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk. Oke, baik. Berarti ada 2 poin. Kita bisa gunakan yang ini, atau kita bisa gunakan yang ini pas. Ya, nah yang ini. Berdasarkan jenis penyimpanan data berdasarkan jenis datanya. Ini hurufnya besar semua ya. Kita bisa hapus. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan font atau mengedit sebuah desain di Canva, itu hurufnya nggak mau kecil. Itu karena di bagian sebelah sini, ini huruf besar kecilnya dikunci, jadi dia cuma besar. Nah, kalau kita matikan kuncinya, jadi bisa sudah besar dan kecil. Berdasarkan tuh ya, bisa sudah ya. Kita copy aja dari sini. Kita paste di sini. Oke, kecilin dulu. Jadi kerjanya enak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah punya bahan, kita tinggal copy paste. Oke. Coba kita cek di atas hurufnya ukurannya adalah 38,2. Usahakan huruf yang kita buat itu sama ya fontnya ya, ukurannya. Nah, kita bikin 38,2, ini kita hapus, kita geser ke bawah. Nah, oke. Penyimpanan data analog. Saya copy di sini.
Oke. Proses penyimpanan atau perekaman suatu data analog. Yang dari sini. Ini saya copy. Oke, kita kasih contohnya. Contoh. Oke, copy. Nih. Lanjut. Ini kita besarin ya. Biar muat. Terus yang ini kita geserin. Nah, yang kedua. Perekaman pada pita kaset, penyimpanan data analog, penyimpanan data digital. Ini saya copy. Oke, ini proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit. Nah, ini saya copy. Nah, ya, slide kedua udah selesai. Nih. Mungkin kita bisa kasih gambar-gambar deh biar tidak terlalu monoton di sini. Saya mau kasih gambar digital. Ini aja, cocok. Oh, nggak usah. Yang ini lebih cocok. Warnanya kita kasih kuning. Nah, mantap. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, ya. Sip. Lanjut, halaman berikutnya. Halaman berikutnya, ini adalah beberapa media penyimpanan data digital. Ada hard disk, flash disk, cakram optik. Saya akan ambil ini. Kita ambil desainnya yang ini ya, cocok nih kayaknya nih. Ini tim. Ini. Kita bikin di sini.
beberapa media penyimpanan digital. Tadi 38,2 ya, 38,2. Kita kasih kotak aja kayaknya ini, biar membedakan. Ctrl C. P. Nah, warnanya kasih biru. Mundurin. Tadi tulisannya biru juga. Oh iya, lupa. Tulisannya kita ganti warna putih. Tak. Nah. Oke, di sini adalah flash disk. Kita ketik di sini flash disk. Terus yang ini adalah apa nih? Cakram Optim. Cakram optik. Hard disk ada juga. Hard disk, flash disk, cakram optik. Kenapa di atas nggak ada? Hard disk, oh ada. Hard disk, flash disk, cakram optik. Oke. Hard disk merupakan media penyimpanan data di dalam komputer. Saya ambil yang ini. Oke. Flash disk, media penyimpanan data digital eksternal. Ini kelihatan ya, beda ya antara yang ini sama yang di atas, ukuran fontnya. Nah, ini akan kita besarkan sama kayak yang di atas-atas tuh 38, bawah sini juga 38. Oke. Cakram optik itu adalah media penyimpanan data berbentuk oke. Sip, saya copy yang ini. Nah. 38. Oke. Nah, biar lebih biar lebih kelihatan, kita akan cari, siapa tahu ada di elemen ini, kita cari hard disk. Kita ambil yang foto. Oh, yang ini hard disk nih, sama kayak yang pertama tadi di atas. Tapi kita bisa gunakan yang lain. Banyak soalnya nih. Saya ambil, nah ini juga nih hard disk nih. Dulu kita pakai yang kayak gini. Saya hapus dulu ini. Ini saya klik edit gambar, bisa nggak ya? Coba kita hapus latar belakangnya.
Agak lama sepertinya ya saya menghapus latar belakang. Ini jaringannya kelihatan banget lemotnya. Atur background. Oke. Bisa. Saya copy deh. Saya letakkan di sini. Background ubah foto. Gimana, Bu? Tanda maaf dari ikon video pada bagian bawah layar. Get opsi. Restore background. Selanjutnya flash disk. Nah, coba kita cari flash disk ada nggak? Sebentar Bapak Ibu ya,